Shalom saudara-saudara. Mazmur 94 ayat 10 berbunyi, Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakah tidak akan hukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Dalam bahasa Ibrani, kata pengetahuan adalah da'at. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang. Artinya pengetahuan itu adalah yang menyatukan seseorang dalam pertumbuhannya dari dia kecil atau bayi yang hanya mengenal menangis, lalu bertumbuh dari TK, bertumbuh dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Orang itu mempunyai pengetahuan, orang itu mempunyai ilmu, orang itu mempunyai segala sesuatu yang orang lain tidak mengenal dan dia mengetahuinya, sehingga dikatakan orang itu terpelajar. Seorang yang berpengetahuan adalah seorang yang terpelajar, seorang yang berilmu. Allah mengatakan pengetahuan itu ada dua. Satu, pengetahuan yang bersumber dari Allah, dan kedua adalah pengetahuan yang bersumber dari dunia. Pengetahuan yang bersumber dari Allah itu muaranya atau dasarnya adalah Alkitab. Melihat Alkitab, pengajaran Alkitab, kehendak Allah, tujuan Allah, kita sebagai pelaku firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang ditentukan oleh firman. Maka pengetahuan yang berasal dari dunia, itu kita lahir, kita melihat dunia, dan kita bertumbuh di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan apapun, lingkungan masyarakat, lingkungan apapun juga. Dan lingkungan ini, pertumbuhan kita itu mendapat satu pengetahuan dari lingkungan itu. Dan pengetahuan yang didapat dari dunia inilah maka akan muncul atau mewarnai pertumbuhan kita. Maka Allah mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam pengetahuan akan Allah, maka Allah lah yang menjaga kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang membukakan kita melakukan sehari-hari seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf misalnya. Maka dia taat kepada firman Tuhan, dia berdoa, dia mengajar apa yang dikatakan Allah, dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Dia digoda dengan pengetahuan dunia, tapi dia tidak goyah, maka dia tetap bersama dengan Tuhan. Begitu juga Daniel. Ketika Daniel belajar di Babel, maka dia juga tidak goyah akan pengetahuan yang diberikan oleh raja. Misalnya adalah makanan, maka dia tetap seperti apa yang Allah inginkan kepada dirinya. Sehingga ketika seseorang itu hidup di dalam pengetahuan Allah, seseorang itu bebas di dalam pengetahuan Allah, seseorang itu bertumbuh di dalam pengetahuan Allah, maka Allah yang punya rencana bagi anak-anaknya atau murid pengikut-pengikutnya, maka rencana ini menjadi rencana yang hebat di dalam kehidupan. Sehingga Allah punya rencana bagi orang percaya. Allah memberi pengetahuan bagi orang percaya, dan orang itu bertumbuh, dan Allah menjaga dan melindunginya. Maka dikatakan berikutnya, ada sesuatu pepatah mengatakan tidak ada seorang pun yang akan memerintahkan seorang untuk berkembang. Mereka maju atau tertinggal adalah masalah ketekunan pribadinya. Jadi kalau seseorang itu tekun pribadinya tekun untuk belajar, menggali pengetahuan akan Allah, maka dia akan menemukan Allah. Dia akan mendapat perjumpaan dengan Allah. Dia akan menjadi satu kekuatan bersama Allah. Dia akan menjadi teladan yang bisa ditiru karena dia meneladani Allah, sehingga dia akan bisa menjadi garam dan terang dunia. Saudara, satu ayat lagi yang menarik, Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ternyata pengetahuan dapat
yang bermuara dari Allah adalah takut akan Tuhan. Sehingga orang yang takut akan Tuhan, dia adalah pelaku firman Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, dia akan menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, dia adalah selalu berdoa untuk Tuhan. Dan dia orang yang takut akan Tuhan, dia selalu percaya hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Dan semua kebutuhannya Tuhan sendiri yang akan menjawabnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita yang selama ini hidup di dalam pengetahuan dunia, membiarkan dunia menguasai kita? Apakah kita selama ini hidup di dalam pengetahuan Tuhan, masih konsisten terhadap firman Tuhan, kita sebagai pelaku firman Tuhan? Apakah kita masih konsisten, kita setia, takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu persoalan perkara hidup kita Tuhan sendiri yang menyelesaikan? Mari saudara, kita kembali kepada Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan. Awal dari pengetahuan yang abadi, awal dari pengetahuan yang kekal adalah takut akan Tuhan. Bagaimana dengan saudara?